Bisa kita ya? Nggak usah saudara, kan saya baru bilang tadi saya. Saya selalu merasa begitu. Saya bilang ke Ibu Yosi, kalau mulai kurang, kalau duit kan Ibu Yosi kan duitnya begini. Kalau duitnya udah turun, dia bilang begini. Terus bagaimana ini? Ini mau bayar ini begini, tagihan mobil, tagihan ini bagaimana? Tagihan apa, dia udah pusing. Padahal belum di bawah sini loh, masih di sini. Begini duitnya kan? Baru turun gini. Ya, ini bagaimana ini? Bagaimana, udah pusing. Terus saya bilang kan belum di bawah. Jangan sampai di bawah. Tuhan nggak pernah mau kita kosong. Ah itu. Sehingga kalau kasih persembahan hitung-hitung. Jangan sampai kosong. Nah, aku bisa dari persembahan sini ngomong. Janganlah, nanti kasih yang lihat muka saudara-saudara begini semua. Hah? Ada yang begini. Tapi ada yang lagi makan kayaknya ini. Karena nggak kelihatan gambarnya lagi. Coba-coba buka gambar dulu, saya pengen lihat lagi apa nih kira-kira. Hah? Saya pernah bilang di PA, saya lagi ngomong nggak ada gambar sama sekali, saya sembunyi. Nggak ada orang. Kenapa? Saya nggak yakin lagi dengar ini. Tapi nggak peduli saudara mau dengar atau enggak, saya bicara untuk diri saya sendiri. Dan ini ada Ibu Yosi, Pak Dance, ada Ibu Upi, ada semua ada di sini, ada di sini. Jadi mereka dengar kok. Kok kayak menghitung-hitung ya? Enggak, itu cuma intro. Itu intro tadi sudah 15 menit loh. Itu baru intro itu. Hah? Jadi saya mau bilang begini ke saudara sebenarnya, Dia memberikan semua bagi kita. Tapi bukankah kita banyak kali cuma menerima dari Tuhan dan tidak ingin memberi sesuatu pada Tuhan? Sudah Pak, saya sudah beri. Apa yang kita beri kepada Tuhan? Apa yang kita beri pada Tuhan? Begini, Tuhan memberi nyawanya kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Lalu apa yang kita beri pada Tuhan? Tuhan, kan kemarin saya sudah ikut PA. Hari ini saya main badminton. Nanti kalau menderita baru teriak, kok Tuhan nggak tolong saya ya? Hah? Tolong jangan teriak begitu nanti. Apa yang saudara beri pada Tuhan? Ini mesti khotbah begini supaya nggak nangis. Apa yang saudara beri pada Tuhan? Apa yang saya beri pada Tuhan? Oh, kalau saya Ibu Yosi, saya pendeta, saya full time saya. Tapi memang apakah semua waktu saya beri pada Tuhan? Saya tahu saya berdosa, saudara. Jangan dikira saya nggak tahu saya berdosa. Saya sangat tahu saya berdosa. Saya sangat tahu saya tidak menggunakan semua hidup saya bagi pelayanan Tuhan. Saya sangat tahu itu. Kalau Tuhan mengasihi kita, apa yang kita beri bagi Tuhan? Yang sepadan adalah, ya kan? Yang sepadan adalah, kalau Dia mengasihi kita seperti ini, maka kita akan mengasihi Dia seperti ini, supaya sejajar. Benar? Itu yang kita beri pada Tuhan. Yaitu apa yang Dia beri, itu yang kita beri pada Tuhan. Kan supaya gini. Tapi bisa kita? Nggak bisa. Tidak bisa. Jangan seorang ngomong begini. Oke, setelah selesai khotbah ini, saya akan mengasihi Tuhan sepadan. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi yang saya bilang ini cuma mau mengingatkan kita bahwa kita ini lemah, tidak punya apa-apa, sehingga kita cuma dapat dikasih oleh Tuhan, yaitu dengan seluruh nyawanya, seluruh hidupnya. Saya sedih sekali kemarin tadi pagi, karena saya taruh status WA saya, Tuhan Yesus dipukul. Seorang anak melalui mamanya WA saya. Dia bilang begini, kenapa matanya Om Sony, kenapa Tuhan Yesus harus dipukul? Kenapa Tuhan Yesus mesti dipukul? Dia itu belum lihat Tuhan Yesus sampai mati. Karena di status itu, di kayak video tadi, itu cuma Tuhan Yesus dicambuk-cambuk. Dia tanya, kenapa Tuhan Yesus dipukul? Kasihan Tuhan Yesus. Itu anak 6 tahun. Baru beberapa kali ikut sekolah minggu. Kasihan Tuhan Yesus. Lalu mungkin mamanya ngomong ke dia, atau dia berpikir, nanti kalau Tuhan Yesus mati, kita nggak punya Tuhan Yesus lagi. Lalu mamanya bilang ke saya, Pak Sony boleh nggak jelaskan ke anak saya? Nah, bingung kan saya? Saya mau jelaskan gimana ya? Saya bilang enggak, Tuhan Yesus nggak mati. Mati kan? Tapi Tuhan Yesus bangkit kan nanti hari Minggu ibadahnya. Ya kan? Tuhan Yesus mati. Nanti Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus nggak ada, nanti kita nggak punya Tuhan Yesus. Nanti aku berdoa ke siapa kalau Tuhan Yesus nggak ada? Itu pikiran anak-anak. Kalau mengasihi itu, kalau dikasih Tuhan,
harusnya kita juga mengasihi Tuhan supaya sepadan. Supaya namanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sebab itu ada orang jatuh cinta tapi yang satu nggak cinta. Nah itu menderita hidupnya itu. Ada namanya Pak Yudi. Dulu masih nyong dia. Ya datang lalu dia bilang kepada Magdalena, bukan Pak Yudi Omalena, ini orang lain. Dia datang dia bilang begini, kamu tahu nggak I love you? Itu nengnya bilang begini, enggak tahu. Itu namanya Pak Yudi, itu namanya Yudi itu, dia pulang sambil sedih banget karena cintanya ditolak. Ya kan? Tapi dia tetap kuat dia. Ini orang ini memang cinta mati begitu. Dia cari cara bagaimana caranya. Waktu itu hujan. Terus dia datang pakai payung sambil pakai slow motion itu kan. Dia datang terus dia kasih begini. Kamu mau payung? Nanti basah loh kamu. Mau payung? Yang Magdalena bilang, mau. Tapi cintaku kamu mau nggak? Cintaku sama-sama dengan payung loh. Kalau kamu terima payung, kamu terima cintaku. Magdalena runtuh hatinya waktu itu. Daripada nanti flu, pulang. Dia bilang, aku cinta padamu. Itu baru cocok. Syukur Tuhan Yesus nggak seperti Yudi itu. Enggak. Tuhan Yesus nggak pakai payung. Dia cuma bilang begini, aku mengasihimu, aku berikan nyawaku. Itu yang ada di Yohanes pasal 10 tadi. Coba lihat. Akulah gembala yang baik. Oke. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Jadi yang pertama dia bilang dia adalah gembala. Dia gembala, di situ ada gini, di ayat pasal 10 itu. Ada gembala, ada pintu, ada domba, ada pencuri. Ada gembala, ada pintu, ada pencuri atau orang asing, gitu kan? Nah, kita nggak mau bicara itu, kita mau bicara saja gembala yang menyerahkan nyawanya. Akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena dia adalah pemilik. Karena dia pemilik dari domba itu. Kalau bukan pemilik, dia akan menyerahkan nyawanya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah ketika dia katakan akulah gembala yang baik, memberikan nyawa kepada domba-dombanya, artinya dia lagi bilang, semua Israel pada waktu itu, kalian adalah milikku. Tidak ada satupun di antara kalian yang bukan milikku. Semua milikku. Mau Farisi kayak di situ, Saduki kayak, ahli Taurat, atau perempuan pesinah, atau pemungut cukai, atau siapapun, semua adalah domba-dombaku. Itu yang Tuhan bilang. Dan aku berikan nyawaku bagi domba-domba itu. Orang Israel pada waktu itu dalam masalah yang sangat serius. Mereka dianiaya, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa, sampai terakhir itu dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi Tuhan datang dan bilang, aku memberikan nyawa bagimu. Karena ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpahan. Aku datang supaya kamu hidup limpah. Aku gembala yang baik. Dia bilang dulu, aku datang supaya kamu dapat apa? Limpah hidup. Baru dia bilang, aku gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa. Saudara ingat ketika Tuhan ciptakan manusia, dia taruh dulu taman Eden yang enak. Dia taruh dulu manusia taman Eden, baru dia bilang, makan aja. Ya kan? Selalu begitu sih, itu konsep rohani. Dia siapin dulu semua, baru dia bilang, makan aja. Ya kan? Akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Domba-domba itu yang dimaksud di sini adalah orang-orang Israel. Karena aku pemilik. Ketika dia bilang mereka akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput, dan mereka akan makan sampai kenyang, mereka akan hidup dalam kelimpahan, karena dia melindungi. Gembala yang baik ini tidak akan membiarkan orang gembalaannya, domba-dombanya itu, lapar. Jadi, dia akan jalan duluan. Dia bersihkan semua jalan,
supaya domba-domba itu jalan dan tidak sakit. Dia bersihkan semua. Dia bersihkan semua. Itu membersihkan itu nggak mudah, saudara. Apalagi di padang. Saya hampir tiap hari, walaupun nggak sampai 6 hari, mungkin 4 hari saja, saya selalu nyapu di sini. Dan tahu nggak, saya sudah nyapu sampai di sana, terus saya balik lagi, masih ada juga rambut. Saya sapu lagi. 2 hari kemudian saya datang lagi, ada juga rambut. Dari mana rambut itu datang? Nggak tahu saya. Yang pasti kan orang yang ada rambut, nggak mungkin Mas Yanto. Karena Mas Yanto rambutnya pendek sekali. Mau bersihin rambut aja udah ribet, padahal di ruangan kayak begini loh. Sudah itu kalau ada rambut sisa, ada ibu-ibu datang, mereka berdiri. Ini rambut siapa Pak Soni? Aduh, ada rambut siapa? Bukan rambut Ibu Yosi. Nah iyalah, ada orang datang di gereja, ngurus rambut aja susah, saudara. Apalagi mau jaga tuh ular tedung, domba itu kan takut duri. Dia mesti bersihin tuh duri. Ya iya kalau domba cuma 3 ekor. Berarti jalannya nggak jauh-jauh. Tapi kalau banyak, bagaimana dia menjaga itu? Sudah menderita hidup di dunia, menderita ngurus domba. Itu Tuhan Yesus. Saudara mengerti ini? Sudah menderita hidup di dunia, tidak ada siapa-siapa yang bantu dia, dia mesti ngurus domba itu. Karena dia pemilik. Tetapi yang upahan nggak pernah akan mengurus domba. Itu dia bilang di sini. Ya. Jadi kalau ada yang lari-lari, jangan-jangan upahan. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus tidak lari. Jadi kepada seorang anak kecil yang bertanya kepada mamanya, kenapa Tuhan Yesus dipukuli? Saya mau jelaskan ke dia seperti itu. JJ atau siapa namanya? Udin. Saya mau bilang ke dia, Udin atau Fatma? Fatma. Tuhan Yesus tuh bisa lari waktu itu kalau dia mau. Dia bisa lari waktu itu. Memangnya dia nggak tahu waktunya sudah tiba? Bukankah dia bilang waktunya sudah tiba? Bukankah dia bisa lari? Tapi dia nggak mau lari. Kalau dia lari, dia adalah gembala upahan.